Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Mawi TV, kembali lagi pada kesempatan kali ini kami hadir di hadapan pemirsa dengan topik mengenai dunia internasional ya, khususnya. Ini terkait dengan keberadaan daripada blok aliansi baru ekonomi yang dikenal dengan BRICS. BRICS itu adalah Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Afrika Selatan. Nah, ini sebagai kekuatan baru di bidang ekonomi ya, blok aliansi baru. Ini keberadaan BRICS ternyata yang berdiri pada tahun 2001 kalau tidak salah Bang, itu telah memiliki keanggotaan baru sampai saat ini. Salah satunya itu adalah Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Nah, ini keberadaan peserta baru atau grup baru di aliansi blok ini yang dikatakan BRICS ini tentu mengundang pertanyaan ya dari beberapa pakar-pakar, termasuk di pakar ekonomi dan militer, apakah blok aliansi baru ini yang seperti dikatakan tadi BRICS itu akan mempengaruhi kekuatan istilahnya blok aliansi lain seperti NATO misalnya, atau blok-blok lain yang sifatnya mempunyai tujuan yang berbeda. Gitu, Bang. Dia kalau NATO kan beda, aliansi pertahanan. Ini lebih ke G20. Ya, G20 ini kan aliansi ekonomi sama dengan BRICS itu. Yang beranggotakan ya seperti Amerika, Cina bahkan ada di situ juga. Dan Uni Eropa sebagai organisasi. Nah, itu sementara G20 juga dia diinspirasi dari adanya perasaan-perasaan tidak adil yang dilakukan oleh kelompok lainnya sebelumnya ada, itu G7. G7 itu kan negara-negara maju. Akhirnya terkumpulan negara-negara yang namanya G20 yang juga Indonesia ada di situ. Yang dianggap sebagai kelompok yang sebagai kelompok yang memperjuangkan hak-hak dari negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Nah, kemudian tiba-tiba muncul BRICS. Nah, BRICS yang menarik karena kan dimotori oleh Rusia yang notabene adalah negara yang merupakan seteru Barat. Kemudian mengajak Cina. Ya, Cina apalagi kan seteru Barat kan. Padahal Cina juga adalah masuk anggota G20. Betul. Sekarang membentuk aliansi ekonomi yang bernama BRICS yang tadi Kang Leo sudah sebutkan semuanya, ada Brasil, ada India, kemudian Afrika Selatan. Yang menarik bahwa ini memang jadi perimbangan kalau dilihat keanggotaannya pada negara-negara yang memang negara yang mempunyai kemampuan relatif seimbang dengan negara-negara yang ada di G20. Mungkin bahkan negara maju. Nah, negara-negara yang ada di BRICS ini, ya kita coba lihat misalnya di soal populasi di konon sudah tanpa ada anggota baru pun sudah bahkan bisa sampai 43% populasi dunia. 43% populasi dunia. Kalau masuk Malaysia ini kan baru masuk nih. Nah, ini yang mengejutkan karena Malaysia dia adalah tetangga Indonesia. Malaysia masuk sebagai anggota BRICS ini ya makin membesar angka dari soal persentase populasi dunia. Sementara di bidang penguasaan ekonomi, ekonomi bisa sampai 30% dari PDB dunia. Nah, itu saya kira kalau dilihat sebagai sebuah persaingan atau kompetisi ekonomi global, ya saya rasa itu memang akan mempengaruhi atau menjadi lawan tanding yang berat bagi negara-negara yang tergabung dalam G20 maupun G7. Saya kira apalagi kalau G7, G20 kan boleh dibilang itu negara-negara yang ada di blok Barat gitu. Anggaplah itu Amerika sama Eropa kan. Cuma kan ada sebagian negara yang memang ada juga di G20. Yang uniknya ini G20 masuk di BRICS. Nah, terutama sebenarnya yang jadi soal itu adalah kalau misalnya tiba-tiba
suatu saat, misalnya BRICS juga ini kan aliansi ekonomi. Ya. Tiba-tiba sama dengan katakanlah Uni Eropa bikin euro, bikin mata uang sendiri, euro kan. Ya kalau misalnya BRICS kan akhir-akhir ini juga sering dibicarakan itu bahwa BRICS akan membuat mata uang sendiri. Ya. Cuma ini dalam banyak hal, banyak kalangan yang menyebutkan agak sulit karena perbedaan internal di antara mereka kan tidak gampang juga ini menyatukan visi di antara negara-negara yang besar itu kan. Saya kira itu. Jadi ini kalau kita melihat memang tujuan daripada BRICS sendiri dengan G20 khususnya ini memang agak sedikit berbeda ya. Memang kalau G20 kan inisiasi pertama itu memang dilakukan oleh kelompok G7 gitu. Hingga dirasakan mungkin kurang mengena sasaran, akhirnya dikembangkan menjadi G20 dengan Indonesia sebagai salah satu negaranya juga. Dipilihnya Indonesia di sini pertimbangannya jadi bukan Indonesia mendaftarkan diri, bukan. Jadi Indonesia dipilih ya sebagai anggota di G20 dengan pertimbangan Indonesia adalah negara yang berhasil melewati masa krisis. Jadi ini kan jadi percontohan lah mungkin ya, sehingga Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok G20. Sementara kalau untuk di BRICS sendiri itu memang membantu negara berkembang memang tujuannya. Namun di sini untuk berbagai bidang yang lebih luas, itu mulai dari militer, ekonomi hingga pada teknologi dan hubungan diplomasi. Bahkan ini saya baca dari salah satu literatur bahwa BRICS sendiri sudah menyiapkan perangkat perbankannya, yaitu bank yang bernama New Development Bank. Nah ini kan semacam hegemoni baru buat BRICS sendiri. Apakah nanti akan menggantikan atau minimal menyaingi daripada eksistensi US dollar? Ya, saya kira begitu. Artinya lari ke situ. Ini kan sementara ini kita tahu di BRICS itu masih soal ekonomi. Ya. Bahkan ekonomi juga belum menyeluruh. Tadi kan belum sampai ke soal penyatuan mata uang kan, belum sampai ke situ. Baru pada aliansi yang ada hal-hal yang menyangkut isu-isu ekonomi termasuk terhadap keadilan distribusi keuangan dari bank-bank sentral yang dunia. Kan kita tahu kan bank-bank donor kan ada Bank Dunia, ada IMF yang selama ini memang dikuasai oleh negara-negara Barat kan dalam soal kebijakan penggunaannya atau siapa-siapa negara yang boleh dibantu yang tidak boleh dibantu itu mereka. Nah mungkin larinya ke situ dengan kehendak untuk membangun atau membuat sistem perbankan sendiri di antara negara-negara anggota. Tapi terlepas dari itu memang secara strategi ya Rusia diuntungkan dengan adanya aliansi ini karena kan kita tahu Rusia ini secara militer dia adalah musuh buyutan dari Amerika dalam hal ini NATO, sementara dia berdiri sendiri. Nah, problemnya kadang-kadang karena ini persoalan pertahanan keamanan global ini langkah-langkah dan kebijakan-kebijakannya selalu diikuti dengan langkah-langkah dan kebijakan terkait ekonomi. Embargo misalnya kan soal ekspor dan pelarangan ekspor impor dari komoditas tertentu. Nah, termasuk seperti Rusia, ya Cina sudah alami sampai sekarang kan. Bahkan Korea Utara sudah alami sampai sekarang bahwa dia diboikot secara ekonomi untuk produk-produk tertentu. Nah, ini yang mungkin yang jadi dasar bagi Rusia untuk membuat aliansi ini untuk mempertahankan diri dari hegemoni Barat ya terkait soal ekonomi. Karena kalau misalnya terjadi apalagi sekarang ini ya, situasi dunia ini makin tidak menentu, sebuah negara tidak bisa punya keleluasaan untuk menentukan sikap dan pemihakannya terhadap sebuah kejadian di sebuah negara. Karena salah satunya karena ancaman bayang-bayang embargo dan lain-lain yang terkait soal ekonomi. Indonesia kan juga merasakan ya, beberapa kali juga merasakan itu. Jadi ada aliansi yang dirasa di tingkat dunia yang dirasa memonopoli soal kebijakan dan aturan-aturan yang terkait soal ekonomi. Yang sialnya bahwa kebijakan dan aturan-aturan itu tidak dirasa adil bagi sebagian negara-negara, terutama negara-negara yang bukan anggota. Apalagi kan yang kalau kita kaitkan dengan Rusia, seperti kan
seperti yang terjadi di apa itu situasi perang antara Rusia dengan Ukraina. Ya Rusia kan babak belur dihajar oleh negara barat ya soal ekonomi. Nah kalau ada BRICS ini kan bisa jadi penyeimbang. Dengan demikian maka kehadiran BRICS ini sama dengan mengingatkan kita pada masa-masa beberapa tahun lalu, bahkan sekarang masih terasa ya, soal blok barat dan blok timur. Blok barat ini diwakili oleh NATO, blok timur oleh Fakta Warsawa. Kemudian ada masa Fakta Warsawa itu blok pertahanan ini runtuh, tapi NATO-nya jalan terus. Nah, ini di situ mulai ketidakseimbangan kekuatan antara blok barat dan blok timur. Ya mungkin juga larinya akan ke situ. Ini kalau melihat dari telah geopolitik ya, seperti kita ketahui bahwa Rusia, India dan Cina itu merupakan 3 negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, sangat besar ya, luas ya. Nah, ini kan mungkin secara geopolitik ini kan ini mengindikasikan bahwa BRICS ini sebenarnya intinya untuk menangkal daripada yang namanya ekspansi ya. Mungkin bahasanya mungkin bisa ekspansi atau apa tapi dalam hal ini perluasan dalam hal yang mempengaruhi kebijakan masing wilayah itu. Iya pasti begitu kan, ekspansi, hegemoni dan lainnya itu kan masuk wilayah itu, karena kan rupanya sekarang ini isu sosial, isu ekonomi tidak bisa berdiri sendiri kan. Semua itu saling terkait, bahkan masuk ke isu pertahanan dan keamanan kan. Jadi soal keamanan global juga masuk dalam isu yang bahkan kepada kelompok-kelompok, bahkan kepada organisasi yang nyata-nyata adalah aliansi bisnis, aliansi ekonomi. Ya akhirnya jadi masuk politik. Berarti sepakat nih Bang, kira-kira kalau aliansi blok BRICS ini merupakan salah satu kekuatan penyeimbang ya? Iya, memang begitu. Sepakat itu. Memang begitu. Harus penyeimbang. Bahkan banyak pendukungnya nih. BRICS ini banyak pendukung ini. Ya baguslah supaya Amerika tidak semena-mena, katakanlah tidak berada pada posisi ini. Jadi Amerika, katakanlah aliansinya Amerika berkembang, ya BRICS-nya juga berkembang. Jadi seolah-olah bahwa dua aliansi ini bisa saling tutup, saling ya kalau misalnya di permukaan bersaing boleh lah, tapi kan tapi dengan bertambahnya lagi nih anggota-anggota baru dari Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Ini mungkin bikin sedikit ketar-ketir nih tetangga sebelah ini. Karena kalau bahkan setelah ini baru masuk, ini baru ke Malaysia. Konon itu Thailand akan menyusul. Entah menyusul, entah sudah masuk gitu. Thailand akan masuk. Bahkan Indonesia sudah lama diajak juga kan di publik dalam negeri itu sudah sering dibicarakan ya, khususnya di media sosial bahwa Indonesia banyak yang mensupport supaya Indonesia juga bergabung situ. Karena toh kan kalau soal Indonesia adalah anggota G20 kan negara lain juga banyak yang anggota G20. Contohnya Brasil misalnya kan anggota G20 juga G20, kan. Cina juga anggota G20. Yang kita lihat ini ada India juga anggota G20. Siapa lagi anggota 20. Jadi ya rata-rata mereka tergabung di G20 juga. G20 juga. Jadi sepertinya relatif tidak ada masalah kalau misalnya Indonesia katakanlah bergabung dengan itu. Cuma kalau saya nggak tahu apakah Indonesia seberani dengan Malaysia untuk melakukan sikap, karena kan dalam banyak hal Indonesia itu dalam posisi dirugikan kalau sudah soal tekan-menekan. Contohnya Indonesia sudah sepakat beli Sukhoi Su-35 saja harus batal karena kan ancaman ada sanksi-sanksi begitu. Karena kan Indonesia memang sudah punya pengalaman pahit di embargo senjata dari Amerika. Mungkin itu yang membuat Indonesia jauh lebih berhati-hati dibanding. Ini kan kembali lagi sebenarnya ke politik luar negerinya Indonesia sendiri yang menganut sistem bebas aktif. Apalagi kan kita juga pernah prestasi ya di Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang di tengah-tengah konflik global lokal, itu seperti contohnya konferensi Asia Afrika. Nah, di situ memang peran Indonesia sangat penting sebagai kekuatan penyeimbang dalam hal itu, ya tidak memihak namun berdiri di tengah. Nah, apakah dalam hal ini Indonesia masih
berpikir seperti itu? Ya, saya kira sebelum dirubah ya masih harusnya seperti itu. Tapi kan dipraktekkan juga tidak bisa sepenuhnya begitu kan. Ya, buktinya Indonesia sekarang kan cenderung ke Cina. Ya khususnya terkait soal ekonomi ya. Ya, itu terkait ekonomi. Dengan konflik-konflik misalnya di Barat ya memang ya kita harus terikat. Kita masih terikat dengan komitmen bangsa negara bahwa Indonesia ada dalam posisi tidak memihak. Ya. Tapi kalau soal-soal tertentu kan harusnya kita juga lebih merdeka. Ya tadi contoh misalnya mau beli Su-35 kan dilarang oleh Amerika. Ya. Padahal kita bukan aliansinya Amerika. Ya, kita bukan anggota NATO. Ya. Tapi kita dilarang. Nah ini sebenarnya kita di tengah-tengah juga pusing. Sebenarnya kita ini netral atau sebenarnya memihak kan? Ya. Harusnya kan kalau kita netral, Amerika atau aliansi Barat itu memperlakukan Indonesia sebagai negara netral. Ya. Tidak bolehlah dilarang untuk membeli senjata yang dari Blok Timur. Ya. Kan begitu anunya prinsipnya. Jadi kita sebenarnya netral, tapi diklaim sebagai negara yang memihak mereka. Apa buktinya? Kalau kita melakukan kebijakan itu di embargo. Ya. Disanksi, harusnya kan tidak boleh disanksi karena kita adalah negara yang netral. Oke, baik. Berarti ini menyangkut ini juga sebenarnya sih, bahwa keberadaan BRICS ini sendiri sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadi penyeimbang ya dari kekuatan blok lain. Pasti penyeimbang, sudah pasti. Soal nanti siapa yang paling kuat kan nanti kan sejarah akan mencatatnya. Tapi kalau melihat formasinya, saya kira pertarungan akan seru. Betul-betul akan seimbang. Nah kalau misalnya masuk, ya dia seimbang, dia akhirnya punya kekuatan yang sama. Saya kira itu bagus lah supaya jangan seperti sekarang. Kalau dulu kan masih ada pertarungan blok barat blok timur kan kita kadang-kadang kalau semacam memantau pergulatan politik internasional. Kalau misalnya di sebuah keputusan yang didukung oleh blok barat ditentang oleh blok timur masih ada keseimbangan. Kalau sekarang kan tidak, kan cenderung kan semuanya lebih kepada satu kelompok tertentu. Nah kita juga berharap dari segi ekonomi juga ada perimbangan semacam itu. Ke Indonesia kan juga beberapa kali mengalami hal yang sama yang terkait dengan soal keuangan. Contohnya Indonesia juga adalah mantan nasabahnya IMF, mantan nasabahnya Bank Dunia, gitu. Ya, jadi memang setelah kita melihat tujuan daripada masing-masing aliansi ini, memang ini aliansi BRICS ini memang dia lebih global ya. Dalam arti tujuan-tujuan itu lebih global, sementara G20 sendiri itu ya intinya mereka itu merangkul negara-negara berkembang. Ya, sama-sama global lah. Tapi dalam mengatasi konteks krisis ekonomi global seperti itu. Jadi sekarang lebih G20 itu kan lebih luas, luas cakupannya yang muncul di permukaan. Kenapa dia kelihatan lebih luas? Karena kan tentu dia lebih tua kan. Tentu kalau BRICS misalnya sering perjalanan waktunya juga akan menyentuh hal-hal seperti itu kan. Masuk isu lingkungan, masuk isu sosial, masuk isu lain-lain. Dipastikan akan masuk. Bahkan mungkin hal-hal yang terkait dengan keamanan global dipastikan akan masuk. Nah, itu memang ya apa yang sekarang pertama kali dimunculkan tentu ya dia mulai dari ekonomi dulu. Ekonomi dulu karena memperkuat basisnya dulu kan. Apalagi nih masing-masing aliansi misalnya seperti daripada BRICS sendiri dengan NATO kita ambil perbandingan aja. Bahwa mereka memiliki sama-sama kekuatan militer yang ya boleh dikatakan hampir seimbang ya. Gitu, dan cukup besar. Nah sebenarnya ini kan menandakan bahwa memang dunia sedang tidak baik-baik saja sebenarnya, karena telah terjadi bahwa harus ada kekuatan lain yang mengimbangi dari kekuatan yang sudah ada sebelumnya, gitu kan Bang. Ya, karena kan ini kalau Rusia misalnya membangun aliansi sebagaimana dulu Pakta Warsawa, mungkin agak kesulitan. Sekarang terbukti dengan Rusia berhadapan dengan Ukraina. Relatif tidak ada negara-negara lain yang secara terang-terangan membantu, kecuali misalnya katakanlah Cina dengan Korea Utara. Rusia betul-betul sendiri melawan kekuatan NATO.
Semua negara-negara Eropa ada di belakang Ukraina. Nah, sekarang dengan terbangunnya BRICS ini, aliansi ini, apakah itu akan merubah kekuatan itu, merubah konstelasi dukungan itu ya? Ya mungkin di bawah teori, di bawah kertas mereka mempersiapkan itu. Mungkin akan ke situ. Seperti itu ya, Bang. Oke. Baik, pemirsa, mengenai perkembangan dari BRICS sendiri memang sampai saat ini memang terus akan melakukan dalam hal penambahan anggota mungkin masih bisa terjadi. Banyak sekali yang diajak, banyak sekali negara yang diajak. Ya termasuk Indonesia diajak. Gitu. Cuma ini mungkin untuk Indonesia perlu telah geopolitik ya. Khususnya terhadap tujuan politik Indonesia yang menganut sistem bebas aktif. Tapi kan ini bukan aliansi militer, jadi boleh dibilang masih aman lah kalau Indonesia mau bergabung. Masih aman itu. Tapi di publik ini banyak yang dukung kalau masuk di Indonesia masuk BRICS. Iya. Cuma persoalannya pemerintah apakah berani mengambil risiko seperti yang dilakukan oleh Malaysia, bahkan mungkin Thailand ya, kita tidak tahu, kita menunggu kebijakan pemerintah. Baik, pemirsa, BRICS sendiri merupakan sebuah aliansi baru di dunia yang boleh dikatakan tujuannya hampir sama dengan G20. Tujuannya sama-sama meningkatkan kerjasama multilateral dalam hal ekonomi. Namun kita belum tahu ke depannya seperti apa karena dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja, khususnya untuk perang ekonomi ya. Namun di sini jadi catatan penting bahwa Indonesia masih terus akan menelaah seperti apa ini kepentingan masuk ke dalam organisasi ini, apakah sejalan dengan tujuan politik Indonesia dengan menganut sistem bebas aktif. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa baiknya, dan yang jelas Indonesia dalam hal ini masih tetap bebas aktif ya. Harus tetap bebas aktif. Jadi diterima kalau bisa aja, harapannya bisa menjadi kekuatan penengah gitu. Yang dalam hal ini bisa menyeimbangkan lah dua kekuatan besar ini yang berseteru mungkin ya dalam hal ekonomi khususnya ya, ujung-ujungnya juga ke militer juga mungkin Bang. Seperti itu. Baik pemirsa, demikian kupasan singkat kami. Esok kita akan bertemu kembali dengan topik yang lain. Terima kasih, saya Wardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.